Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah yang paling utama kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah, di mana atas izinnya lah kita telah dapat hadir pada hari ini. Dan juga salawat beriringi salam tak henti kita sajikan, yaitu kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga dan sanak famili beliau. Baiklah, yang kami hormati kepada Ibu Riza Zuliani selaku dosen pembimbing kita, dan juga yang kami segani kepada kawan-kawan seperjuangan. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul Media Berbasis Internet. Yang pertama yaitu media pembelajaran e-learning. Sistem pembelajaran elektronik, yakni e-learning, adalah cara baru dalam proses belajar mengajar. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta ajar, yakni learner atau murid, tidak perlu duduk dengan manis di ruang kelas untuk menyimak ucapan dari seorang guru secara langsung. Media ini bisa dikatakan secara belajar dengan cara tidak harus kita pergi ke sekolah, walaupun bisa kita duduk di rumah dan di mana saja. Tidak perlu secara bertatap muka dengan seorang guru. Bisa kita dapatkan melalui misalnya seperti duduk di rumah dan sebagainya. Jadi tidak ada khusus untuk pergi bertemu dengan seorang guru, yakni seperti kita pergi ke sekolah. Kemudian pengertian e-learning menurut para ahli, menurut Harley, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang kemungkinan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Kemudian menurut e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan semua aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar, termasuk jaringan komputer, yakni internet, intranet, dan satelit. Media elektronik seperti ada kalanya audio, TV dan CD-ROM. Di sini yang dikatakan oleh Harley, yaitu merupakan satu jenis belajar mengajar yang kemungkinan tersampaikan bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Seperti ada kalanya sekarang yang belajar dengan cara mengupload bahan perkuliahan dari internet. Jadi tidak mesti untuk belajar seperti yang diadakan yang dahulu, misalkan untuk pergi ke sekolah, kemudian mengambil bahan dari dosen atau dari guru, kemudian baru mempelajarinya. Tapi secara otomatis kalau bahan ajar yang kita sampaikan itu secara media elektronik, jadi kita bisa mengambil bahannya secara mudah, yaitu melalui media internet atau media jaringan komputer. Kemudian kalau menurut Palmer, yaitu sistem pendidikan yang menggunakan semua aplikasi, seperti yang kita terapkan dalam pembelajaran teknik komputer kimia, yaitu dengan menggunakan software-software tertentu. Jadi lebih memudahkan untuk kita dalam pembelajaran. Kemudian dalam konsep e-learning, tidak saja materi pelajaran disediakan secara online, tetapi juga ditandai dengan adanya suatu sistem berupa software, seperti yang kita katakan tadi, yaitu berupa dalam teknologi kimia, teknik kimia, komputer untuk kimia, yaitu dengan mengajarkan bahan-bahan seperti ada kalanya software ChemGrow dan ChemScript dan sebagainya, yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, dosen dengan mahasiswa, baik bersifat langsung, yakni sinkronis atau tertunda, asinkronis. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya kepada Dika. Dipersilakan. D. Sejarah dan perkembangan e-learning. Pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign bernama Plato dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer. Perkembangan e-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut.
bagaimana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC ataupun berbentuk CD-ROM. Isi materi dalam tulisan maupun multimedia dalam format MOV, MPEG-1 atau AVI. 2. Tahun 1994. Seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat, sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. 3. Tahun 1997, muncul LMS, Learning Management System. Perkembangan LMS yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah antar LMS yang satu dengan lainnya secara standar. Bentuk standar yang muncul, misalnya standar yang dikeluarkan oleh AICC, IMS, Scrum, IEE, LOM, Ariadne. 4. Tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju aplikasi e-learning berbasis web berkembang secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajarnya. Kelebihan dan kekurangan media pembelajaran e-learning. Kelebihan e-learning. E-learning memungkinkan pembelajaran untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. E-learning dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. E-learning menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, guru maupun sesama peserta didik. Fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan komputer. Kekurangan e-learning. Kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya kurang stabil. Guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Bagi orang yang gagal teknologi, sistem ini belum bisa diterapkan. Keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga menghambat pelaksanaan e-learning. Kehadiran guru sebagai makhluk yang dapat berinteraksi secara langsung dengan para murid telah menghilang. Baiklah, selanjutnya akan dibaca oleh Eka Susilawati. Langkah-langkah penyusunan program sistem pembelajaran e-learning. Langkah yang pertama yaitu perencanaan awal terdiri dari mengidentifikasi tujuan, kebutuhan, dan masalah buku dalam pembelajaran. Kemudian analisis karakteristik siswa yang akan menggunakan dan pelajari materi yang akan dikembangkan dan mempertimbangkan strategi pembelajaran. Kemudian yang kedua, menyiapkan materi. Menyiapkan materi di sini termasuk menguasai materi dan metodologi pengajaran, menguasai prosedur pengembangan media, menguasai teknik pemrograman komputer, dan menguasai keterbatasan komputer. Yang ketiga, mendesain paket program pembelajaran. Kemudian yang keempat, menvalidasi paket program pembelajaran. Program pembelajaran yang perlu diperhatikan di sini yaitu yang pertama, kebenaran bahan ajar, kemudian kecepatan antara program dengan populasi pengguna, kemudian kesederhanaan program, kemudian efisiensi penggunaannya, dan selanjutnya reliabilitas. Menurut Ono Purbo, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu yang pertama, electronic mail atau sering disebut email. Yang kedua, mailing list. Kemudian yang ketiga, newsgroup. Yang keempat, fasilitas file transfer protocol atau sering disebut FTP. Selanjutnya, World Wide Web yang sering disebut WWW. Selanjutnya, manfaat dari internet bagi siswa. Yang pertama, mempermudah komunikasi dengan semua orang untuk bertukar pikiran dan berdiskusi dalam suatu website. Kemudian yang kedua, menjadi sarana penjawab semua pertanyaan para pelajar yang belum bisa mereka temukan jawabannya. Yang ketiga, menemukan teman-teman dari negara-negara luar yang bisa membantu mereka dalam kehidupan sosial.
dan bisa sempat bertukar pengalaman dan maupun dalam hal lainnya. Kemudian yang keempat, menambah wawasan tentang segala macam pengetahuan tentang dunia luar. Selanjutnya, manfaat internet bagi para guru. Manfaat internet bagi para guru ada terbagi 5 ya. Yang pertama, menjadi sumber untuk menambah bahan pelajaran. Kemudian yang kedua, bertukar informasi dengan guru-guru yang lain di berbagai belahan dunia yang lebih berpengalaman. Selanjutnya yang ketiga, menambah wawasan pelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mengikuti teknologi dan segala perkembangan zaman yang terjadi. Kemudian selanjutnya menjadi tempat pembelajaran agar bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan murid-muridnya. Kemudian selanjutnya akan disimpulkan oleh kawan kami, Sahabul Umar. Baiklah, kesimpulan dari sini yaitu secara apa yang kita lihat sekarang, yaitu melalui perkembangan zaman, banyaknya teknologi yang kita lihat dari media pembelajaran, seperti ada kalanya sekarang menggunakan tidak lagi seperti yang dahulu hanya menggunakan metode dengan ceramah. Bisa dikatakan di sini oleh siswa ataupun pelajar bisa lebih mudah dalam belajar karena tidak harus mengatur ruang tempat dan mungkin bisa menggunakan waktu luang, seperti ada kalanya misalkan tidak perlu lagi ke kampus, bisa belajar dengan cara media internet, yakni dengan cara membuka laptop baik di rumah dan di mana saja. Walaupun di sini memiliki kekurangan dan kelebihan di mana saja, yakni setiap media yang kita gunakan itu tidak semua sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Mungkin ini yang dapat kami simpulkan dan kami presentasikan dari makalah yang kami susun. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf di mana ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.